Halo Leo, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini readingan kita bertemakan tentang takdir. Siapkan dirimu untuk menerima takdir yang akan menaikkan level hidup kamu. Nah, seperti apakah itu? Kita akan coba bahas di sini. Tapi ingat ya, buat teman-temanku Leo semuanya, ini baca secara prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Leo, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya. Takdir yang akan kita kembali ya. Persiapkan dirimu untuk menerima takdir yang akan merubah hidup kamu. Takdir yang akan kamu terima dan ini mungkin akan menaikkan derajat hidup kamu. Oke. Satu lagi. Ya. Leo, ini bacaan secara general. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan cek di sini. True North. Apa yang terbaca dari energi ini? Takdir apa yang akan kamu terima di sini? Kita akan lihat di bottom of the deck. Ini ada Cast, Peel, Protect, Heal. Ini tentang kesembuhan diri kamu ya. Tentang perbaikan dari Leo. Ya, mungkin ada kehidupan Leo di masa lalu ataupun saat ini. Kau merasakan entah itu dari segi finansial, entah itu dari segi percintaan. Ada kesembuhan yang kamu rasakan. Kamu lepas dari orang toksik. Kamu lepas dari kesedihan. Kamu lepas dari penderitaan. Baik itu dari segi percintaan dan mungkin dari segi finansial, kamu akhirnya mungkin akan bisa merubah diri kamu kayak apa ya, aku menemukan nih peluang, kesempatan, aku menemukan nih ya sebuah pekerjaan yang aku anggap ini adalah pekerjaan yang tepat buat aku. Oke, aku melihat kamu itu seperti dilindungi ya, mungkin kamu mendapatkan perlindungan dari semesta, dari malaikat. Mungkin kamu juga memiliki kodam. Maka dari itu kayaknya sepertinya kamu itu ditakdirkan menjadi orang ya yang setiap saat itu bisa sembuh dari apapun. Arti kata kamu itu penyembuh sejati. Adapun masalah yang kamu hadapi, adapun masalah yang datang kepada kamu, kamu siap menyelesaikannya dan kamu siap menghadapi semua itu. Dan juga bisa dikatakan bahwa takdir kamu ini adalah takdir sebagai orang yang kuat, orang yang memiliki power. Oke? Kamu tahu apa yang diri kamu butuhkan, apa yang perlu kamu lakukan, tindakan apa yang perlu kamu lakukan di sini. Kamu sudah tahu. Itulah takdir yang mungkin akan kamu terima di sini dan kamu siap untuk menerima takdir itu. Oke? Aku melihat ya. Ini di kartu berikutnya ada transformasi. Transformation. Sit, let go, make room for greatness. Ada kondisi kamu yang mengharuskan kamu untuk bertransformasi. Leo, mungkin kamu tahu bahwasanya wah hidup aku ini ya begini-begini aja. Mungkin kamu tidak pernah dihargai. Mungkin kamu tidak pernah dianggap. Mungkin kamu sempat dihina atau disepelekan ya. Atau dikucilkan sehingga kamu tidak merasa aku tidak nyaman dengan kondisi ini. Apa sih yang salah dari aku sampai aku ya begini gitu loh. Tidak ada orang yang sayang, tidak ada orang yang peduli, tidak ada mungkin orang yang menghargai aku. Disitulah akhirnya kamu merasakan bahwasanya aku harus bisa healing dari
kondisi ini. Aku harus bisa lepas dari kondisi ini. Dan inilah dimana kamu ingin merubah diri kamu. Ada transformasi, ada perubahan yang betul-betul signifikan ya aku lihat. Karena kamu sudah kayak, sebenarnya aku sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi dengan kondisi yang aku saat ini, memang harusnya aku sadar. Akhirnya aku sadar. Itulah takdir yang mungkin akan kamu terima, bahwasanya kamu harus siap. Siap menerima takdir itu dan untuk menjalankan takdir itu. Takdir itu apa? Kamu diberi kekuatan ya untuk bisa merubah diri kamu, berubah kehidupan kamu, dan akhirnya semuanya akan membaik. Oke? Ada transformasi di sini. Karena ini juga keinginan dari semesta, bahwasanya ya namanya roda kehidupan selalu akan berputar, tidak selamanya kita di bawah. Dan aku juga melihat di sini Leo. Ada Selene, ini bahasa apa ya? Tapi di sini ada Inggrisnya, Inggris Britishnya ya. Bring light into somebody dark sky. Arti kata di sini, kamu akhirnya membawa penerangan buat orang-orang, atau kamu di sini ditakdirkan sebagai penolong banyak orang, atau mungkin kamu ditakdirkan sebagai orang yang benar-benar dibutuhkan banyak orang. Dan akhirnya kamu mulai dihargai, kamu mulai dianggap. Orang-orang mulai melihat kualitas kamu, orang-orang mulai melihat potensi kamu ya. Orang-orang mulai melihat pesona kamu di sini. Karena kamu selalu memancarkan cahaya, memancarkan sinar. Kamu penuh dengan harapan. Orang-orang banyak berharap kepada kamu. Ya, mungkin orang-orang itu menggantungkan harapannya ke kamu. Sementara ada yang lebih penting lagi. Yang harus kita lakukan adalah berharap kepada semesta. Itu yang kamu lakukan. Disitulah akhirnya kamu mendapatkan penerangan, menemukan jalan, menemukan solusi dari masalah-masalah yang kamu hadapi. Itulah takdir yang akan kamu terima dan kamu siap menerima itu. Dengan kesiapan kamu siap untuk menjalankan hidup kamu ke depannya dengan lebih baik lagi. Karena kamu tahu banyak pelajaran yang kamu ambil dari masa lalu kamu, dari masalah-masalah kehidupan kamu. Oke? Jadi aku melihat di sini akan ada seseorang juga ya yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Ini tentang sebuah cinta. Sepertinya kamu akan ditakdirkan bertemu dengan seseorang yang memang benar-benar kamu harapkan. Somebody dark sky ya. Seseorang di sini melihat keberadaan kamu karena seseorang ini kayak berada di dalam kegelapan. Mereka itu ya mungkin maka dari itu ya makanya dia melihat kamu itu yang bersinar. Sehingga dia mencari jalan di mana ini sinaran ini. Dan ternyata sinaran itu ada pada kamu. Kamu yang pegang. Sehingga banyak orang berlomba-lomba untuk mendekat ke kamu. Disitulah aku katakan, banyak orang yang akan mendekat, tetapi nantinya ada salah satu dari mereka yang memang sudah menjadi takdir buat kamu. Oke? Begitu. Leo. Dan selanjutnya, ada no. Sleep on it. Mungkin di sini no ini bisa menggambarkan arti kata kamu perlu berhenti sejenak ya. Itu yang dikatakan kartu ini. Jadi dengan arti kata kalau kamu capek, kalau kamu masih berpikir, kalau kamu masih ragu, ya coba diamkan dulu. Ya, istirahatkan dulu pikiran kamu. Karena dengan begitu nantinya akan muncul energi-energi positif ke dalam diri kamu. Karena kita perlu ya, nggak mungkin mesin itu tidak harus kerja 24 jam. Pasti ada berhentinya ya. Karena kalau tidak berhenti mesinnya akan capek, akan panas. Begitu juga halnya kita. Kita kalau bekerja 24 jam itu kan capek. Kita perlu tidur, perlu istirahat ya. Walaupun di sini kamu banyak masalah, sejenak hilangkan masalah itu. Ya. Coba kamu tenangkan pikiran, kamu rehat dulu, kamu rileks dulu ya. Sehingga nanti mulai muncul semangat-semangat dalam diri kamu. Oke. Itu yang perlu kamu rasakan dalam diri kamu sendiri. Tidak harus kamu memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kamu lanjutkan. Mungkin sama halnya dengan
percintaan yang mungkin kamu jalani dengan seseorang. Kamu tahu bahwasanya dia itu adalah orang yang toksik. Kamu tahu dia itu adalah seseorang yang tidak pernah menghargai kamu. Kamu tahu seseorang itu adalah orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Tapi kenapa kamu mempertahankan? Kenapa kamu tidak bisa meninggalkan? Arti kata itulah dimana kamu bisa mengistirahatkan diri kamu dari hal-hal seperti itu. Ya, kalau memang kamu tidak merasa nyaman dengan dia, pikirkan kembali, renungi kembali. Apakah kamu bisa bertahan dengan dia? Secara nantinya jika kamu bertahan, kamu akan merasa disakiti terus-menerus. Ya, inilah dimana kamu harus bisa mengetahui apa yang diri kamu butuhkan. Kamu tahu ya, aku itu butuh seseorang yang baik. Aku butuh seseorang yang bijaksana. Aku butuh seseorang yang pengertian. Nah, disitulah akhirnya kamu harus merenungi, harus bertransformasi, harus merubah mindset kamu. Dimana jika kamu mempertahankan dia, ya yang ada kamu disakiti terus. Tidak ada perubahan. Tapi jika kamu bertransformasi, meninggalkan dia, memulai kembali hidup kamu yang baru, maka dengan itu kamu akan merasakan hidup kamu lebih bahagia tanpa dia. Oke? Itu dimana kamu harus siap ya menerima takdir itu. Karena dengan begitu nantinya akan menaikkan level hidup kamu. Apalagi di sini kamu akan bersinar kembali. Dan bisa dikatakan kamu nantinya akan menaikkan derajat keluarga kamu. Mungkin selama ini keluarga kamu tidak pernah dianggap, keluarga kamu tidak pernah dihargai. Justru mungkin orang banyak anggap rendah keluarga kamu ya. Dan sekarang dengan adanya kamu sudah menjadi orang yang sukses, justru banyak orang yang menggantungkan harapannya ke kamu, akhirnya mereka menjilat air ludah sendiri begitu ya. Dan akhirnya mereka dengan rasa tidak ada malu datang ke kamu. Padahal sementara mungkin dia dulu yang menghina kamu, yang tidak menghargai kamu, sekarang justru dia meminta bantuan ke kamu. Karena kamu sudah menjadi orang yang benar-benar bersinar kembali. Dan itulah akhirnya kamu merasakan kebenaran itu terjadi. Kebenaran itu muncul. Dan kamu akan melihat apa yang diri kamu butuhkan di sini. Sehingga apapun itu kamu bisa dapatkan dengan kelebihan, dengan kepiawaian yang kamu miliki di sini. Oke? Itu Leo. Kita akan coba lihat di sini. Pesan dari semesta buat Leo. Apa yang terbaca? Leo, kita akan lihat pesan yang terbaca untuk kamu. Apakah ini pesan dari semesta? Oke. Ini ada kartunya itu nanti juga bahagia lagi. Ya. Memang namanya hidup ya. Selalu aja ada halangan, rintangan, masalah ya. Dan bagaimana cara kita menghadapi masalah itu? Itulah tugas kita sebagai manusia ya. Oke. Leo, lanjut. Ini ada pesan buat kamu. Yang perlu kita sadari bahwa yang bisa sepenuhnya menyayangimu adalah dirimu sendiri dan Tuhan. Inilah yang dipesankan oleh Tuhan semesta kepada kamu, bahwasanya sayangi diri kamu dulu. Maka itu saat kamu menemukan orang yang toksik, orang yang tidak ada tanggung jawab, ya, apakah kamu mau mempertahankannya? Di situ harus kamu ambil tindakan. Sayangi diri kamu. Apakah kamu mau disakiti terus? Ya enggak kan? Kita berhak untuk hidup bahagia. Dan akhirnya disitulah kamu mulai mencoba untuk mengambil keputusan untuk diri kamu karena kamu lebih sangat menyayangi diri kamu. Aku tidak mau disakiti lagi. Aku tidak mau dikhianati lagi. Aku tidak mau dihina lagi. Aku tidak mau dianggap lagi. Disitulah akhirnya kamu menyadari bahwasanya aku harus bertransformasi. Oke? Transformasi ini adalah takdir juga sih yang akan kamu dapatkan. Sehingga kamu diberi kesempatan untuk merubah takdir kamu. Mungkin ada takdir buruk yang kamu rasakan, bisa kita rubah menjadi takdir baik. Caranya bagaimana? Ya, itu tadi kita lihat arat ya.
dimana nantinya kamu akan bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan di sini. Oke, Leo? Mereka gak paham apa yang sedang kamu perjuangkan. Benar. Ya, kita contohkan aja kamu. Kamu memandang seseorang. Dan kamu melihat mereka itu orang yang baik, orang yang bahagia, orang yang memiliki semuanya. Tapi mereka seperti itu tidak seperti apa yang kamu lihat. Mungkin dia lebih banyak masalah yang dihadapi. Hanya saja dia lebih kayak menyelesaikan masalah itu dan tidak ambil pusing begitu. Karena toh masalah itu tetap selalu ada. Bagaimana cara kita menyikapi masalah itu yang terpenting. Begitu juga kamu ya. Jadi kamu jangan beranggapan kamu tidak bisa. Kamu bisa melakukan apapun. Ya. Jadi mungkin banyak orang yang berkata, "Wah, dia itu tidak ada apa-apanya." Cemen gitu ya. Dia itu orang yang ya begitulah gitu ya. Di sinilah saatnya kamu harus menunjukkan bahwasanya kamu itu bisa memperjuangkan semuanya, bahwasanya kamu itu tidak seperti apa yang mereka lihat. Ya. Padahal kamu sudah berjuang nih. Tapi mereka anggap bahwasanya kamu itu tidak pernah melakukan apa-apa. Biarkan aja mereka ngomong seperti itu. Tahu diri kita ya diri kita. Ya, bukan dia ya. Kalau haus, tugas kita cuma minum. Masalah hausnya hilang atau enggak, kan itu urusan tubuh kita. Kalau ingin sesuatu, tugas kita ya usaha dan berdoa. Masalah hasil, percayakan pada Tuhan. Inilah dimana Tarot mengingatkan kamu. Kamu sudah berusaha ya, tapi kamu mungkin berhasil. Teruslah berusaha, yakinkan diri kamu ya. Bahwasanya Tuhan akan selalu berpihak kepada kamu. Mungkin apa yang kamu dapatkan saat ini itu adalah proses kamu untuk menjadi dewasa atau untuk menjadi orang yang lebih bijaksana ya. Karena itu takdir kamu, takdir itu diberikan Tuhan kepada kita ya. Ada suatu alasan, alasannya ya mungkin supaya kamu jadi kuat, supaya kamu bisa memahami ya, dan supaya kamu bisa berjuang gitu. Oke, Leo. Dan ini kalau capek, kalau banyak masalah, kalau lagi pusing, jangan jadiin menyerah sebagai opsi. Opsinya rehat sejenak, curhat sama Tuhan. Karena jika kamu curhat sama manusia, mungkin sama teman, ya kalau teman kamu itu orang yang bisa dipercaya. Kalau tidak, justru semua omongan kamu itu mungkin sampai kemana-mana. Yang si A tahu, si B tahu, wah dia itu begini ya, dia itu begitu ya. Dari siapa sih kamu dapat cerita ini? Itu dari temannya sendiri, gitu ya. Ada yang menggosipkan kamu di sini. Jadi kalau memang kamu punya masalah, coba curhatnya sama Tuhan ya. Coba mulai sekarang ya mungkin beberapa dari kamu yang itu agamanya ya, semua itu sama. Mungkin beberapa dari kamu ya selalu berdoa atau apa, ya minta kepada Tuhan ya, curhat sama Tuhan. Biar Tuhan tahu bisa memberikan solusi atau apa buat kamu. Oke, Leo. Apalagi? Latihan terus untuk bisa menerima keadaan apa adanya. Menyenangkan atau menyusahkan, terima aja dulu terus. Yakin bahwa Tuhan pasti bantu kita. Iya. Tapi ingat, jika kita berusaha dan berdoa, tapi jika kamu tidak melakukan apa-apa, Tuhan tidak akan tahu bahwasanya kamu membutuhkan itu gitu loh. Tuhan itu suka dengan orang-orang yang mungkin berusaha dan berjuang dan meminta kepada Tuhan. Kalau kita tidak minta kepada Tuhan, ya bagaimana Tuhan memberikan kepada kita? Walaupun Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, tapi kan Tuhan berharap bahwasanya kita itu jadi umatnya melakukan kewajiban kita sebagai umatnya. Entah itu beribadah, berdoa, ya, berbuat kebaikan, ya, begitu. Oke, Leo. Itu. Tuhan pasti akan bantu kamu di sini, apapun masalah kamu. Jadi tidak usah khawatir ya. Sering-sering bilang gak apa-apa sama diri kamu sendiri. Lama-kelamaan kamu bakal gak apa-apa beneran, percaya deh. Misalnya kamu dapat masalah, ya gak apa-apa lah. Mungkin ini sudah takdirnya. Toh aku juga bisa menyelesaikannya. Nah mungkin kamu pernah tertipu. Wah aku ditipu nih kak, 20 juta. 1 miliar. Tapi ya sudahlah, intinya kita berjuang. Itu juga sudah salah aku. Ya, introspeksi diri kita. Perjuangkan lagi. Jika uang kamu bisa kembali, itu adalah takdir kamu. Kamu bisa menemukan kembali apa yang hilang dari diri kamu.
Tapi kalau jika tidak, itu seumpama ya, jika bisa tidak kembali, ikhlaskan itu semua. Ya bisa aja, itu belum hak kamu. Mungkin masih ada hak-hak orang lain di dalam harta kamu. Begitu, Leo. Gitu. Jadi ambil positifnya aja. Walaupun kamu rugi ratusan juta, miliaran ya. Ya kalau kamu sudah berusaha tidak bisa kembali, mau diapakan? Lapor polisi juga tidak bisa kembali gitu. Ya. Cara kembalinya itu bagaimana? Ya minta kepada Tuhan. Yakinkan diri kamu bahwa Tuhan akan memberikan berlipat-lipat ganda dari sesuatu yang hilang itu. Oke. Apalagi di sini? Adil itu bukan dibagi sama rata. Adil itu membagi sesuai dengan kapasitasnya. Anak SD dan SMA pasti memiliki uang jajan yang berbeda. Karena Tuhan Maha Adil. Tuhan pasti beri sesuatu kapasitas kita. Iya, betul itu yang kita katakan tadi. Tapi jika benar-benar kamu meminta, boleh, rezeki kita itu sudah ada. Tapi kalau kita pengen lebih, itu kita berusaha lagi. Tidak hanya dengan diam, tidak hanya dengan menunggu keajaiban. Harus ada usaha yang kita lakukan. Oke? Agar orang-orang tahu siapa kita, keberadaan kita. Dan mungkin tidak ada lagi orang-orang yang suka kepo dengan kita. Ya, Leo. Ini ada, kamu lagi sibuk apa? Sampai lupa sama aku? Mungkin Tuhan sering bilang gitu ya. Kitanya aja yang gak sadar. Ya, mungkin beberapa dari Leo kurang bersyukur. Padahal kehidupan yang saat ini kamu jalani itu adalah sesuatu yang istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Arti kata kita masih punya kesempatan untuk bernapas, punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Itu, jadi kita harus bisa merasakan feel-nya tentang itu. Oke? Kita akan lihat dengan kartu tarot. Apa yang terbaca di sini, Leo? Sampai kamu merasakan ingin bertransformasi. Ini detailnya ya. Kita akan coba lihat. Oke. Ya. Sudah kita dapatkan kartunya. Di sini ada Four of Wands. Four of Wands. Ini zodiaknya Aries, Leo, Sagi. Aku melihat kamu akhirnya akan ditakdirkan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan sejati. Ini ada gambaran walaupun kamu seorang single, tapi kamu akan merasa bahagia. Dan kamu mungkin tidak akan memikirkan siapa-siapa lagi. Nah, beberapa dari kamu yang single, yang mungkin menginginkan seseorang, bisa saja. Di sini kamu akan menemukan seseorang itu. Seseorang yang menurut kamu pantas buat kamu. Oke, ini ada kebahagiaan yang sejati ya. Antara kamu dengan seseorang yang mungkin orang yang kau fokuskan. Oke. Ini ada SWOT, One Pentacles. Jadi selain Cancer, Pisces, Scorpio, semua zodiak ada di sini ya. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri. Jadi kita katakan di sini ya, bahwasanya akhirnya kamu akan menemukan perubahan itu, transformasi kamu akan terlihat jelas, kamu akan bahagia. Apakah di sini kamu akan menemukan pasangan kamu? Apakah di sini kamu akan menemukan pekerjaan yang tepat buat kamu? Akhirnya saat ini kamu tinggal menjalankan hidup ini dengan lebih baik. Oke, Leo. Ini ada Eight of Pentacles. Kamu itu orangnya tekun ya, mulai tekun, mulai sadar akan adanya perjuangan yang muncul. Wah, ternyata hidup itu harus kita perjuangan ya. Nah, akhirnya kamu sadar dengan hal itu. Kalau tidak perjuangkan ya kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dengan malas-malasan, tidur di rumah, ya nonton, main game ya, itu tidak akan merubah kamu apa-apa ya. Di sini mulailah tekun untuk mendapatkan sesuatu yang sudah kamu manifestasikan ataupun sesuatu yang impian kamu di sini.
Dan ini ada Nine of Wands. Dan semua itu akan membaik secara tiba-tiba. Ya, mungkin kamu juga tidak menyadari. Aku sudah melakukan sesuatu, tapi aku tidak melihat ada perubahan. Tetapi, tiba-tiba aja semua membaik kondisinya. Ya, tanpa kamu sadari, semua membaik. Begitu juga dengan percintaannya kamu. Mungkin setelah kamu lelah, jenuh dengan hubungan seperti itu, akhirnya kamu lebih ke pasrah. Ya, pasrah aja deh, aku tinggalin dia. Secara dia toksik, dia manipulatif. Dan saat ini aku harus lebih fokus untuk ya kehidupan aku ke depan. Gitu ya. Ini ada Nine of Wands. Ada hal yang tidak terduga nantinya. Mungkin tiba-tiba aja datang. Masa kamu merindukan seseorang tiba-tiba aja ada di depan mata kamu. Begitu. Ini ada Five of Wands. Memang terjadi konflik ya. Terjadi konflik antara kamu dengan seseorang. Ataukah ini ada konflik antara kamu dengan dengan keluarga kamu bisa saja. Ya. Ini juga ada Five of Wands dan Seven of Swords. Aku melihat bahwasanya kamu ya adanya kayak konflik batin. Tapi akhirnya kamu akan merasa nyaman. Karena konflik batin itu bisa kamu atasi ya, bisa kamu atasi. Seven of Swords juga di sini. Aku melihat kamu secara tidak sengaja ya, mungkin menemukan sesuatu kesempatan dan kesempatan itu akan kamu realisasikan. Mungkin ada kalanya kamu berkonflik dengan hati kamu, dengan diri kamu sendiri. Dan di sini aku melihat bahwasanya kamu seperti menyembunyikan sesuatu ataupun dia ya, menyembunyikan sesuatu, tapi akhirnya semua itu akan terungkap. Dan akhirnya kamu dengan orang tua, saudara ya, siapapun itu, hubungannya akan membaik. Itu terpenting. Oke, buat Leo, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.